Anak-anak PAUD shalom. Macam suara izin ya saya turun ke bawah. Anak-anak PAUD macam suara masih mengantuk kan? Masih ingat tempat tidur di rumah kan? Masih ingat kasur. Anak-anak PAUD shalom. Ada sukacita? Amin. Luar biasa. Kakak Mei, apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan untuk kita. Nah, orang tua kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita tadi Paulus menyebutkan untuk jemaat di Kolose supaya memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Bagaimana hati yang melimpah dengan syukur itu? Kakak Aceh bisa tolong Kak, bahwa ini untuk kakak pendeta. Tadi kita akan lihat bagaimana kita bisa memiliki hati yang melimpah dengan syukur saat hari ini. Kita bersyukur karena PAUD ulang tahun keberapa ya? Kakak Desta, apa kabar? PAUD ulang tahun keberapa ya? 13. Ulang tahun berapa saya? 13. Ya, tepuk tangan dulu. Ulang tahun ke-13. Jadi anak-anak PAUD ini ada yang kakak Mei ulang tahun kelima ya kemarin ya. Kakak Mei ulang tahun kelima, kita juga. Kalau kakak Desa ulang tahun keberapa nih? Kakak Desa usia berapa? Tapi hari ini PAUD bertambah usia menjadi 13 tahun. Nah, adik-adik ini di kakak pendeta pegang ini, beginilah hidup kita. Hidup kita di dunia ini ya apa adanya, seperti di dalam gelas ini. Lalu apa yang membuat kita bersyukur? Misalnya kita tambahkan ke dalam hidup kita hal-hal yang membuat kita bersyukur. Biasanya kita bersyukur dan senang itu kalau misalnya ulang tahun tambah usia. Senang atau tidak? Oke, sekarang kakak pendeta begini ya. Hal-hal yang kakak pendeta sebutkan adik-adik senang, adik-adik PAUD, anak-anak PAUD tepuk tangan ya. Kalau ulang tahun senang, tepuk tangan kalau senang. Kalau dapat hadiah dari bapak dengan mama senang, tepuk tangan, tepuk tangan. Saat senang, tepuk tangan. Iya. Kalau diajak pergi ke tempat yang baru senang, jalan-jalan senang. Oke, jadi hal-hal itu, hal-hal dari dunia ini, kalau kita tambahkan dalam hidup kita, kita rasa senang. Tapi apa? Mari kita lihat ya. Kakak pendeta akan tambahkan ini. Ya, ada hal yang dari dunia ini membuat kita senang. Misalnya tadi dapat hadiah, ya kita senang. Kita tambah lagi misalnya jalan-jalan, senang. Ya kita senang, tapi senang itu biasa-biasa saja. Tapi ya, apalagi kalau kita naik kelas misalnya, kita senang, oke. Tapi senangnya biasa-biasa saja. Bagaimana kalau kita punya Yesus di dalam hati kita? Nah ini di botol ini simbol dari Yesus adalah darahnya. Darah Kristus sudah dicurahkan. Yesus mati untuk menebus kita. Hasilnya besar karena darah Tuhan. Sekarang bagaimana ketika Yesus masuk ke dalam hidup kita? Bagaimana ketika kita memiliki Yesus? Kita tumpahkan di sini dan mari adik-adik semua, anak-anak PAUD, orang tua, kita lihat apa yang terjadi. Kita bisa lihat kalau ada Yesus di dalam hidup kita, hati kita melimpah dengan syukur dan itu meluap-luap ya. Bisa lihat ya, hati kita akan melimpah dengan syukur kalau hal-hal yang tadi masuk biasa-biasa saja. Saat Yesus masuk ke dalam hidup kita, hati kita bisa melimpah-limpah, meluap-luap dengan syukur. Tepuk tangan dulu karena kita punya Tuhan Yesus. Terima kasih Kakak Aceh. Jadi
Di dalam teks Kolose 2 ayat 7, ketika Paulus sebutkan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, menarik ibu bapak saudara anak-anakku, bahwa kata syukur yang dipakai di dalam teks ini dari kata Yunani Eukaristi. Eukaristi itu terkait dengan perjamuan, Ekaristi, sesuatu yang sakral, pemberian Kristus, darah. Jadi rupanya yang membuat kita bisa melimpah dengan syukur bukan hal-hal dari dunia ini, tetapi karena kita telah menerima Kristus Yesus, itu yang membuat hati kita melimpah dengan syukur. Dan Paulus sampaikan untuk jemaat di Kolose, saat jemaat di Kolose sementara berhadapan dengan pengajaran-pengajaran sesat di luar Kristus yang membuat kehidupan jemaat terombang-ambing, Paulus bilang, kalau kita menerima Kristus, kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita akan berakar, dibangun juga dalam Kristus, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan bagi kita. Jadi, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, seperti pohon yang berakar di dalam Kristus, maka akan berbuah, bertumbuh terus dan berbuah. Seperti bangunan yang dasarnya adalah Kristus, maka bangunan itu akan kuat. Itu sebabnya ketika kita bersyukur untuk 13 tahun perjalanan Paulus soal kali ini, seperti pohon harus tetap tinggal di tanah, mendapat zat-zat makanan karena topangan akar, maka begitu juga kita harus tetap berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus. Seperti bangunan yang kuat karena dasarnya kuat, demikian juga kita harus hidup di dalam Kristus. Itulah yang membuat hati kita melimpah dengan syukur. Tinggal tetap di dalam Kristus bukan hanya pada saat hal-hal yang menyenangkan saja, tetapi setiap saat di dalam hidupnya. Bapak sekalian, bersama Paulus soal kali kita akan berbuah, terus bertumbuh dan berbuah dalam Kristus, karena kita berakar kuat dalam Kristus. Bersama Paulus menghasilkan karya-karya pelayanan bukan karena kekuatan, kehebatan, kepintaran kita, tetapi karena Kristus yang bekerja di dalam kita. Karena itu hari ini saat kita merayakan ulang tahun, mari kita bersyukur, tapi juga berkomitmen tinggal di dalam Yesus. Tadi jika ada dalam Kristus, maka hati kita melimpah dengan syukur. Kalau dari hal-hal di luar Kristus di dunia ini, itu tidak akan membuat hati kita melimpah dengan syukur. Kita bersyukur dan berkomitmen tinggal dalam Yesus. Para Bunda Paul, mari tinggal di dalam Yesus, setia mengajar, setia mendidik anak-anak kita. Jemaat soal kali ini, majelis jemaat, urusan SDN, Tikbun, pengelola, kemudian orang tua, Himpawudi, HPKS, klasis, gereja Tuhan. Mari bersama pemerintah dan kita semua ada tinggal di dalam Yesus, setia di dalam Tuhan, memiliki Yesus sehingga hati kita melimpah dengan syukur. Kita setia mengajar, kita setia mendorong anak-anak kita untuk masuk sekolah, kita setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai pengelola, sebagai orang tua, sebagai majelis, sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk memberi hidup dalam pendidikan bagi anak-anak usia ini. Dengan hati yang bersyukur, kita bersuka cita untuk ulang tahun ke-13 Paulus soal religi. Dengan hati yang bersyukur karena Kristus di dalam kita, kita berlimpah-limpah dalam setia, dalam ketaatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, sehingga anak-anak ini akan menerima energi positif dari kita. Mereka akan terus dibangun di dalam Kristus, mereka akan terus bertumbuh dan kelak akan berbuah-buah juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Masa depan mereka yang kita belum lihat sekarang, tapi kita imani Kristus akan menjadikan mereka selalu melimpah dengan syukur dan juga kita semua. Tuhan